Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bertemu lagi khususnya pada mata pelajaran matematika, melanjutkan materi sebelumnya sudah kalian pahami ya tentang bagaimana mencari gradien. Ingat mencari gradien kemarin ada 3 pembahasan. Pertama pada grafik, kedua pada 2 titik koordinat, ketiga pada persamaan. Kalau pada grafik, kamu bisa menggunakan arah kanan kiri atas bawah dengan mencari gradiennya adalah M sama dengan perubahan Y per perubahan X. Kemudian ada juga pada grafik di antara 2 titik ya, maka itu kamu gunakan perubahan Y per perubahan X-nya berganti dengan Y2 minus 1 per X2 minus 1 untuk gradien pada grafik. Kalau grafiknya tidak membentuk segitiga ya, atau di antara 2 titik aja garisnya. Kemudian yang kedua, gradien di antara 2 titik ya, ketika ada 2,5 dan 3,6 misalnya ya titiknya, maka kamu gunakan perubahan Y per perubahan X-nya menjadi Y2 minus 1 per X2 minus 1. Kemudian yang ketiga, gradien pada persamaan. Kamu bisa menggunakan cara manual yaitu memindah ruaskan semua suku konstanta dan variabel X ke ruas kanan ya. Kemudian koefisien Y-nya dipindahkan agar Y-nya di ruas kirinya tinggal Y aja ya. Sehingga kita memindahkan koefisien Y itu menjadi pembagi atau per. Atau bisa gunakan juga dengan rumus min A per B. A-nya itu adalah koefisien X, B-nya adalah koefisien Y. Kemudian membuat persamaan, ada 2 rumus, Y minus 1 sama dengan X minus 1, ketika di soalnya hanya ada sebuah titik koordinat dan sebuah gradien. Kemudian membuat persamaan yang kedua, menggunakan rumus Y minus 1 per Y2 minus 1 sama dengan X minus 1 per X2 minus 1, jika yang diketahui soalnya adalah 2 titik koordinat. Ya, nah hari ini melanjutkan materi-materi itu, yaitu kalian akan diminta untuk menentukan persamaan garis pada suatu grafik koordinat kartesius. Ya, kalau kalian perhatikan di buku paket kalian itu ada di halaman 139 ya. Di situ ada persamaan garis ya mengenai grafik. Jadi pada intinya ketika kalian diminta untuk menentukan suatu persamaan garis yang disajikannya dalam bentuk grafik, kamu perhatikan bentuk grafiknya ya. Karena bentuk grafiknya kalau paslon generasi secara umum ya, paslon perhatikan itu menjadi 2 jenis. Yang pertama, kalau kalian perhatikan ada grafik yang garisnya itu, persamaan garisnya memotong di sumbu koordinat. Artinya memotong di sumbu X dan sumbu Y. Kalian bisa menggunakan rumus ini. AY plus BX sama dengan AB. Maksud dari rumus ini adalah satu, A itu adalah titik koordinat yang memotong di sumbu X. Kalau secara garis besar, kalau ada titik di sumbu X itu A, 0 ya. Dengan A-nya ya kamu lihat aja di gambar nanti A-nya berapa. 0 itu Y-nya 0, maka titik koordinat itu ada di sumbu X ya. Kemudian si B itu adalah titik koordinat yang memotong di sumbu Y. Kalau Pak Asro gambarkan nanti seperti ini nih bentuknya nih, misalkan ya. Nah, ini memotong di sini, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, ini yang memotong disebut dengan yang melalui titik potong dengan sumbu koordinat. Kan sumbu koordinat ada X sama Y nih ya. Yang disebut A itu titik koordinat yang memotong di sumbu X. Nah, ini A-nya di sini. Ya. Kemudian yang B itu titik koordinat yang memotong di sumbu Y. Ya, B-nya di sini.
Macam-macam ya bentuknya ya. Ini begini ada juga yang seperti ini ya. Nah ya, ya sama ya. Ini yang A-nya disumbu X, ini yang B-nya disumbu Y. Itu maksud dari nilai A dan B. Jadi untuk yang pertama, kamu perhatikan grafiknya. Pasti kalau ada grafik yang bentuknya seperti ini, ya, memotong disumbu A sumbu X, kamu tentukan dulu A sama B-nya. A-nya itu yang disumbu X, B-nya yang disumbu Y. Ya, ada 4 bentuk lah ya, kalau kita perhatikan ya. Nah, ini juga sama nih. Ini A-nya, ini B-nya. Gitu ya. Yang pertama, ini kedua, ketiga, ini keempat. Nah, A, B itu adalah itu ya. A itu yang disumbu X, B-nya disumbu Y. Kamu tinggal masukkan saja A-nya berapa. Misalnya A-nya 5 ya 5Y. B-nya berapa? 6, jadi plus 6Y, 6X. Nah, A, B ini artinya nilai A sama B-nya tinggal kalikan saja. Ya. Tidak lepas dari tanda positif negatif ya, tergantung angkanya ya. Karena di sumbu koordinat kartesius kan ada nilai positif dan nilai negatifnya ya. Yaitu. Kedua, persamaan garis di antara dua titik koordinat, yaitu X1, Y1, X2, Y2. Ini kamu gunakan persamaan garis rumus kedua ya, kalau kalian perhatikan di materi sebelumnya. Nah, yang ini ya, gunakan rumus yang kedua, ada dua titik, sama aja ya. Ini kan udah kalian pelajari, hanya saja ini nanti disajikannya dalam bentuk grafik. Pakai Y-1 per Y2-1, X-1 per X2-1. Kalau gambar grafik yang kedua itu misalkan seperti ini. Ya, titik koordinatnya di sini nih ya. Nah, gini. Titik satunya di sini misalkan. Nah, ini disebutnya di antara dua titik koordinat. Kalau pas artikan seperti ini. Nah, ini misalkan 2, ininya misalkan 3. Berarti ini kan 2,3 ya. Kemudian ini misalkan 1, ininya min 1 misalkan. Berarti kan ini min 1 ya. Berarti min 1, min 1. Nah, ini kalau kamu menemukan grafiknya yang seperti ini, kamu jangan menggunakan cara yang ini. Beda ya. Kamu menggunakan cara yang rumus biasa, menggunakan persamaan garis lurus yang rumus kedua ya. Masukkan ke Y-1 per Y2-1. Ya, seperti biasa, kamu butuh Y1, Y2. Bebas aja mana yang kamu jadikan pertama. Misalkan ini jadikan pertama, ini jadikan 2. Nanti kamu akan dapat 2,3 ini sebagai X1, Y1, karena yang pertama. Kemudian yang keduanya, misalkan min 1, min 1, maka X2 dan Y2-nya. Tinggal substitusikan ke rumus ini. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh ya. Ya, soal yang pertama, ini adalah grafik persamaan garis lurus. Ya, garis K ini namanya persamaan garis lurusnya disebutnya garis skala ya. Di sini garis K ini memotong di sumbu X dan di sumbu Y. Ya, ini min 3, ini min 2. Pertanyaannya adalah persamaan garis dari grafik di atas adalah kalau bentuk grafiknya memotong di sumbu X dan di sumbu Y, terlihat di sini di sumbu X-nya ada min 3 dan di sumbu Y-nya min 2. Tadi Pak Soal jelaskan bahwa A itu yang di sumbu X, B itu yang di sumbu Y. Ya, maka di sini jelas ini A-nya dan ini B-nya. Maka langsung simpulkan saja bahwa nilai A-nya yang di sumbu X adalah min 3, di sumbu B-nya sama dengan min 2. Kalau negatif tulis negatif ya. Rumusnya bagaimana? Kalau yang memotong sumbu X seperti ini gambarnya, maka rumusnya adalah A, Y plus B, X sama dengan A, B. A, Y, A-nya min 3, jadi min 3. Ya, Y gitu aja. Tambah B-nya min 2, min 2, X gitu aja. Sama dengan min 3 kali min 2. Karena A, B itu artinya kalikan. Jadi ini kita rapihkan ya, jadi min 3Y. Ini di luar kurung ada plus, ininya min 2 jadi min 2X sama dengan, ini perkalian ya. Min kali min plus 6 kali 2 adalah 3 kali 2 adalah 6. Jadi jawaban tepatnya adalah persamaan garisnya min 3Y min 2X sama dengan 6. Ada nggak? Tidak ada ya. Kira-kira jawaban tepatnya mana? Ini ada sebenarnya. Ada yang tahu jawaban yang paling tepatnya mana? Karena B. Gimana? B. B. Kenapa B? B kan 3Y plus 2X sama dengan min 6. Kenapa B?
Kalau min 3 min 2 min 3Y min 2X dikali min 1 terus 6 dikali min 1 kan jadinya 3Y plus 2X sama dengan min 6. Oke, good Danis. Seperti yang sebelumnya, Pak Asror pernah menjelaskan bagaimana cara menentukan persamaan garis ya. Nah, yang mana ya? Nah, yang ini ya. Oke, bukan nih. Nah, yang ini nih, ya. Di sini Pak sudah menjelaskan bahwa yang tadi disampaikan Danis betul sekali. Di sini ketika kamu mendapatkan min 5Y min 3X plus 36, ternyata di pilihan gandanya tidak ada, maka kamu perlu merubah hasil ini. Yang tadi disampaikan Danis betul, itu alasannya tepat, menggunakan dikali dengan negatif 1. Sehingga yang tadinya min 5Y min 3X plus 3 dan sama dengan 0, maka berubah tanda menjadi yang 5Y-nya, yang tadi min 5Y jadi plus nih ya, min 3X-nya jadi plus, yang 36-nya jadi min. Kalau tadi Danis menyebutnya dikali negatif 1. Boleh. Atau juga yang seperti Pak jelaskan, tinggal kamu rubah tanda. Rubah tanda sama aja sebenarnya yang tadi sampaikan. Alasannya adalah dikali min 1. Jadi merubah tanda min jadi plus ya. Yang plus jadi min. Nah ini seperti ini ya. Pak sudah jelaskan di awal kemarin. Nah ini sama kasusnya. Karena kamu disajikannya dalam bentuk pilihan ganda, kamu tidak bisa menyebutkan, wah nggak ada pilihan, nggak ada jawabannya Pak. Jawaban saya sudah benar nih, dihitung min 3Y min 2X sama dengan 6. Maka kamu harus jeli di sini. Kalau kata Danis tadi dikali dengan negatif 1. Atau gampangnya rubah tanda. Ya. Maka yang tadinya negatif itu jadi plus. Ya. Berubah tanda itu maksudnya tanda positif negatifnya. Yang tadinya minus, ada di plus jadi minus. Nah, maka jawaban tepat adalah ada yaitu B. Itu ya. Pada konsep ini ya udah jelaskan ya. Intinya dalam materi pertama ini tujuannya adalah satu, kamu mampu menentukan persamaan garisnya yang disajikan dalam bentuk grafik, di mana grafiknya memotong di sumbu X dan sumbu Y. Kamu bisa menentukan mana A sama mana B-nya dan sajikan ke persamaan. Ingat rumusnya AY BX sama dengan AB. Oke, baik. Untuk memahami, silakan ada soal nomor 2. Pak Sol beri kesempatan untuk kalian menentukan persamaan garisnya. Silakan, Pak Sol kasih waktu 2 menit. Yang sudah langsung dapat boleh sampaikan. Kalau 1 menit sudah dapat atau 0,20 detik sudah dapat boleh. Kita bahas langsung ya. 2 menit ini jika tidak ada yang bisa menjawab baru Pak Sol yang akan menjawab. Oke, sudah ada yang menemukan? Silakan dipresentasikan jawabannya. Ada enggak? Khawatir pilihan ganda yang password sajikan juga tidak menyediakan jawaban yang sesuai grammar ya. Boleh disanggah. Kalau ada apa jawabannya, coba dijelaskan. Seperti biasa ya, Pastor berikan seluas-luasnya untuk kalian bertanya. Ketika Pastor menjelaskan kalau memang yang disampaikan oleh Pastor belum kalian pahami dengan baik. Oke, Sindira. Halo, Assalamualaikum Sindira.
Waalaikumsalam. Oke, Sinira udah menemukan jawabannya ya, Nak? Iya. Oke. Boleh dipresentasikan gimana awalnya, Nak? A dan B-nya dulu berapa, Nak? A-nya kan -3. A itu yang X atau Y? Y. Hah? Bentar. Oke, pasti dulu. Kalau sudah pasti, boleh disampaikan lagi, Sindira, aktifkan audio. Yang lainnya juga sambil nunggu ya. Atau ada yang sudah selesai, boleh sampaikan. Awas ya, nilai A sama B-nya ketukar ya. Pokoknya kalau A itu yang ada di sumbu X, ya. B-nya itu yang di sumbu Y. Ditandain dulu. Di sini garis M. Memotong di sumbu X dan sumbu Y. Ada -3 dan 4 nih. Tentukan dulu A dan B-nya. Kemudian baru masukkan ke rumus AY plus BX sama dengan A kali B. Siapa yang sudah? Silakan. Selain Sindira belum menyelesaikan. Akil, sudah belum Kil? Kalau saya jawabnya B. B. Sindira gimana, Sin? Ya. Atau masih mencari lagi? Jangan panik. Tenang, Sin. Adiaska berapa jawabannya, Kak? Belum? Masih ngitung. Oke. Fatih? Siapa lagi yang sudah nih? Gandes. Oh, oke. Gandes sama Akil sama B ya. Kayaknya B deh. Oke. Sindira silakan diaktifkan audionya. Gimana? Nak, awalnya, Nak? Boleh, Sin? Jelaskan. Oke. Masuk kasih kesempatan ke tadi Akil ya. Yang kedua ya. Akil, coba Akil. Gimana, Ya. Akil? Kan kalau apa namanya A itu kan yang ada di X lah, yang B itu yang ada di Y. Berarti ini A-nya 4 ya. Hanya 4. B-nya -3. Oke, berarti kita simpulkan nilai A-nya adalah +4, B-nya adalah -3. Terus rumusnya, Gil? AY plus BX sama dengan AB. Ya, kita tinggal masukkan aja ya. A, Y. A-nya 4, berarti 4. Y. Plus B-nya -3, jadi -3X gitu ya, Gil ya. Kemudian A-nya 4, di sininya -3, kasih kurung. Terus gimana, Gil? Yang dikaliin aja 4Y min 3X sama dengan 15. Gini ya, maka jawaban yang tepat adalah B ya. Ini sudah ada di optionnya ya, langsung kamu contreng aja. Tapi kalau tetap nanti di optionnya tidak ada, langsung inisiatif, kamu harus merubah ya. Ingat, harus merubah. Ya, ini karena sudah ada ya tidak perlu dirubah ya. Cara merubahnya ingat ya, bahwa cara merubah itu tinggal berubah tanda saja. Nah, itu nanti dicek jawabannya. Kalau sudah dirubah, tetap tidak ada, berarti baru bertanya ke guru, Pak, ini nggak ada jawabannya, saya udah ngitung yang ini, ada jawabannya. Ketika saya juga rubah, juga tidak ada. Tapi ingat yang merubahnya merubah tanda semua. Kalau dirubah kan ini menjadi -4Y plus 3X sama dengan 12. Ingat kalau yang plusnya kedepankan. Jadi 3X min 4Y sama dengan 12. Nah, itu kalau dirubah. Karena ini 4Y min 3X sama dengan min 12 yang sudah ada, ya tidak perlu dirubah ya. Jadi dari bentuk ini, kalau kita perhatikan, itu banyak sekali ya. Bisa menjadi 3X min 4Y sama dengan 12. Bisa juga menjadi 4Y min 3X plus 12 sama dengan 0. Pokoknya bisa juga ini menjadi 3X min 4Y min 12. Nah, berubah-berubah ini sebenarnya pindah ruas aja ya. Jadi ketika jawaban yang kamu tidak ada, coba deh dilihat jawaban A, B, C, D-nya, mintanya apakah dibikin sama dengan 0, atau tetap konstantanya sebelah kanan, tapi harus dirubah tanda.
Kalau persamaan garis lurus seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Di ketiga ini beda dengan gambar yang sebelumnya. Jelas kalau gambar ini kayaknya lebih rapi gitu ya terlihatnya ya. Karena memotong di sumbu X dan sumbu Y saja. Nah, ini langsung pakai AY plus BX sama dengan AB. Nah, sebelumnya adalah jenis yang kedua. Jenis kedua itu di antara dua titik koordinat ya, X1, Y1, X2, Y2. Nah, gambarnya seperti ini. Kamu tidak melihat ada titik koordinat yang memotong di sumbu X dan di sumbu Y. Di sini garisnya, ya garis melintang ini, misalkan garis M, dia hanya di garis ini ada dua titik koordinat di sini dan di sini. Ya, di sini jelas ada 3,5 dan yang titik ini ada 1,1. Untuk menentukan nilai gradiennya, maka kita tentukan titik satunya, misalkan titik 1, ini titik yang kedua ya. Maka apa persamaan garis dari grafik ini? Maka kita dapat simpulkan ada dua titik ya, dan titik yang kedua ya. Ini kita pastikan bahwa ini X1-nya adalah 3 ya. X2 Y1-nya adalah 5. Kemudian ini X2-nya adalah 1, Y2-nya adalah 1. Nah, dari gambar ini dapat kesimpulan dua titik koordinat ini kita jadikan X1 Y1 dari 3,5, X2 Y2-nya dari 1,1. Kita tinggal masukkan ke rumus persamaan rumus kedua ya, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Rumus persamaan ini umum ya. Ini ketika kamu diminta membuat persamaan yang diketahuinya dua titik koordinat. Ingat Y-nya tetap. Y1-nya adalah berarti 5. Sesuai yang di sini ya. Y2-nya adalah 1. Tetapnya min 5 karena dikurangi minnya 1. X dikurangin 3. Per Y2-nya adalah 1 kurang 3. Nah, masih ingat ya. Ini tetap dulu atasnya. Kita tidak bisa paparkan. Yang bawahnya 1 kurang 5 adalah min 4. Kemudian X min 3 tetap 1 kurang 3-nya adalah min 2. Nah, di sini kalian ingat ya, akan ada proses yang namanya kali silang. Ya, ini jangan lupa dikasih kurung terlebih dahulu. Ya, maka dari proses ini kita akan dapatkan kali silang. Terus di sini min 2-nya kita kalikan dengan Y min 5. Dan min 4-nya kita kalikan dengan X min 3. Ini ya, jangan lupa dikali pelangi. Jadinya min 2Y plus 10 sama dengan min 4X plus 6. Nah, di sini di pilihan gandanya dijadikan sama dengan 0. Artinya semua yang di ruas kanan pindah ruaskan ke kiri. Min 4X jadi plus ya. Kemudian min 2Y, karena di sini negatif. Kemudian plus 10. Plus 6 jadi min 6, karena pindah ruas. Sama dengan 0. Maka ini 4X, min 2-nya tetap, dan ini plus 4. Loh, ini tidak ada jawabannya. Ya. Kira-kira jawaban yang tepatnya yang mana? Ada yang tahu? Kita sudah menghitung nih. Hasilnya 4Y min 2Y plus 4. Tapi di yang disajikan A, B, C, D-nya tidak ada tuh. Adanya Y plus 2X plus 1. Kemudian adanya yang... Oh, ini bukan... bener ya? Silakan. Ada yang mau... Ini 12 harusnya ya? Iya. Iya. Iya, Pak, harusnya 12. Iya, oke. Pas baru sadar. Nah, ini harusnya 12. Ini harusnya plus 12. Jadi min 12. Jadinya min 2 ya. Oke. Jadinya min 2. Tetap nggak ada. Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan dari pilihan ganda ini. Kita harus apakan ya? 4X min 2Y min 2 sama dengan 0 agar mengikuti pilihan gandanya. Ada yang tahu? Oke. Ada yang menyebutkan Adiaska harus dibagi 2. Kenapa dibagi 2, nak?
Kenapa dibagi 2? Boleh dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena koefisien yang di X, koefisien yang di Y, dan konstanta, kalau kamu lihat inilah kelipatan 2. Ya. Nah, kenapa dibagi 2? Itu sebenarnya dari KPK 4 sama 2 ya. Ini 4, 2, 2 nih, berarti kan 4 sama 2. KPK-nya adalah, maaf bukan KPK-nya, faktor ya. Faktor yang sama antara 4 dan 2 adalah 2. Atau gampangnya dibagi berapaan ya, supaya bisa gitu. Nah, itu boleh dibagi dengan 2. Ketika dibagi 2, otomatis yang tadinya 4X menjadi 2X, yang tadinya min 2Y jadi hilang 2-nya, tinggal 1 atau min Y, dan min 2-nya jadi min 1, sama dengan 0, karena dibagi 2. Tetap juga tidak ada nih. Ayo, ada yang tahu lagi kenapa harus diapakan? Di sini Pindah ruas, Pak. pindah ruas atau rubah tanda? Rubah tanda. Oke. Rubah tanda. Kalau kata Danis, dikali negatif ya. Boleh. Setelah kita lihat 4X min 2Y min 2 ternyata tidak ada. Oh, ini bisa dibagi 2 semua nih. Ya. Baik yang di konstanta harus semuanya ya. Harus bisa dibagi 2 tuh harus yang semuanya. Baik yang di konstanta, di koefisien Y dan koefisien X. Karena bisa dibagi 2 pun tidak ada juga jawabannya, kamu rubah tanda. Yang tadinya ini 2X, jadi min 2X. Jadi plus Y plus 1 sama dengan 0. Ya, karena sini negatif 2X-nya, maka geser aja ya, Y-nya didepankan. Jadi seperti ini, tidak ada perubahan tanda, hanya menggeser saja. Maka jawabannya adalah Y plus min 2X plus 1 ya. Seperti ini. Jadi jawaban yang tepatnya adalah, mana nih? Ini ya, D ya. Jadi seperti itu ya, persamaan garis lurus itu mengikuti pilihan ganda ya harus mengikuti. Tapi kalau esai mah cukup sampai di sini aja itu udah betul ya. Ya kalau esai lah ya. Tapi kalau di esainya minta yang paling sederhana ya cukup dibagi 2 saja sampai ini. Tidak perlu repot-repot, harus dirubah tanda gitu ya. Nah kalau karena di sini hasil 4X min 2Y plus 4X min 2Y min 2 nggak ada, ya harus membagi 2, disederhanakan menjadi 2X min Y min 1 sama 0. Tetap tidak ada, harus dirubah tanda gitu ya, menjadi Y min 2X plus 1. Jadi ada beberapa penyederhanaan ya dalam membentuk persamaan garis, dibagi, juga kalau bisa dibagi, kemudian dirubah tanda gitu ya. Oke, baik. Ada yang tanyakan, silakan. Kita sampai jam berapa? Udah lewat ya? Sampai jam berapa nih? 8.50 ya? Ya, Pak, 8.50. Oke. Baik, kalau nggak tanyakan, paslon ke nomor 4 sebagai pemahaman kalian, pasti berikan kesuas-suasnya untuk mencoba ya. Oke. Silakan. Asal kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan soal nomor 4. Karena kenapa? Di ujian itu kalau kalian tidak sadar 120 menit itu kalian gunakan untuk satu soalnya 3 menit. Ya. Kalau ujian sekolah pun sama 3 menit, cuman lebih sulit karena materinya dari kelas 7 sampai kelas 9 dan tingkatan soalnya pun ya membuat kalian lebih lama mengerjakan satu soal ya. Jadi biasakan mengerjakan satu soal itu dengan cepat. Ya. Makanya belajar, silakan kerjakan langsung. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan.